Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar tentang daya dan energi listrik materi IPA kelas 9. Fokusnya pada energi listrik. Besar energi listrik yang digunakan itu sebanding dengan daya alat listrik yang digunakan dan lamanya alat listrik tersebut digunakan. Dirumuskan W sama dengan P kali T. Keterangannya, W itu adalah energi listrik, satuannya Joule. P itu daya listrik, satuannya Watt, dan T itu waktu, satuannya sekon. Dari rumus tersebut ada beberapa satuan energi. Yang pertama Joule. Joule ini adalah hasil kali dari watt dan sekon. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghitung energi yang kecil. Kemudian ada lagi kalori. Kalori ini setara dengan 4,2 Joule. Biasanya menggunakan energi listrik digunakan untuk memanaskan alat apa begitu. Nah, ini pakai kalori. Ada lagi WH. WH itu watt hour atau watt jam. Jadi bahasa Inggrisnya jam itu hour. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghitung energi alat listrik yang penggunaannya berjam-jam. Ada lagi kWh. kWh itu kilo watt hour. Itu setara dengan 1000 Wh. Jadi kilo itu adalah pengganti dari 1000. Ini biasanya digunakan untuk menghitung energi yang penggunaannya sebulan misalnya. Contoh soal, sebuah dispenser dayanya 250 watt dinyalakan selama 2 jam. Berapa energi listrik yang dihabiskan untuk penggunaan dispenser tersebut? Jadi diketahui dayanya 250 watt, penggunaannya 2 jam. Nah, karena ini cuma 2 jam, maka ini harus diubah ke sekon. Diubah ke sekon, di mana 1 jam itu adalah 3600 sekon. Pertanyaannya, berapa energi yang dihabiskan untuk penggunaan alat tersebut? Kita ingat bahwa rumus energi adalah perkalian antara daya dan waktu. Sehingga kita masukkan dayanya 250 watt, kemudian waktunya 7200 sekon. Sehingga ini ketika kita hitung, maka 250 kali 7200, angkanya disatukan seperti itu, kemudian satuannya ditulis di belakang, watt sekonnya di belakang. Nah, watt sekon tadi kita ingat sama dengan Joule, sehingga hasilnya menjadi 1.800.000 Joule. Angkanya terlalu besar, sehingga untuk menyederhanakan ribu itu diganti dengan kilo, sehingga menjadi 1.800 kilojoule. Dengan demikian, energi listrik yang dihabiskan untuk penggunaan dispenser 250 watt tadi selama 2 jam, besarnya energi adalah 1.800 kilojoule. Jadi semakin besar daya yang kita pakai, daya alat yang kita pakai, semakin lama penggunaannya, maka energi yang dihabiskan semakin besar. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Ini di sebuah rumah setiap hari ini menggunakan alat-alat seperti berikut.
Ada 7 lampu, dayanya 30 watt, digunakan selama 10 jam. Ada 1 TV, dayanya 250 watt, digunakan selama 10 jam. Ada 1 setrika listrik, dayanya 350 watt, digunakan selama 2 jam. Ada 1 pompa air 250 watt, digunakan selama 1 jam. Berapakah energi yang dihabiskan di rumah tersebut selama sebulan? Yang B, berapa besar tagihan listrik pada bulan tersebut jika tarif listrik 1.500 per kWh? Nah, kita jawab, kita ingat bahwa rumus energi adalah daya kali waktu. Kita hitung dulu penggunaan selama 1 hari. Kita hitung masing-masing. W lampu atau energi yang dihabiskan untuk lampu, 7 lampu kali 30 watt masing-masing lampu dikalikan 10 jam, 10 hour, menjadi 2100 WH. Ini energi yang dihabiskan untuk 7 lampu selama sehari. Kemudian energi untuk TV, 1 TV kali 250 watt digunakan selama 10 hour, 10 jam, adalah 2500 WH. Ini untuk TV. Selanjutnya kita menghitung untuk setrika. 1 setrika dayanya 350 watt, digunakan 2 jam per hari, menghabiskan energi 720 WH. Kemudian pompa, 1 pompa dayanya 250 watt, digunakan 1 jam per hari, adalah 250 WH. Kita jumlah semuanya, ternyata sehari menghabiskan energi 5.570 WH. Ini adalah energi yang dihabiskan di rumah tersebut selama 1 hari. Kita hitung selanjutnya sesuai pertanyaan, menghitung energi sebulan. Nah, kita ingat sebulan adalah 30 hari. Berarti energi sebulan adalah 30 kali W sehari atau energi sehari. Menjadi 30 kali 5.570 WH. Nah, kita hitung adalah sebesar 167.100 WH. Terlalu besar, kita perkecil menjadi 167,1 kWh diubah ke kilo. Kalau diubah ke kilo berarti angkanya tadi harus dibagi 1000. Nah, ini energi sebulan. Nah, berapa tagihannya? Tagihannya adalah besarnya energi sebulan dikalikan tarifnya. Nah, kita hitung 167,1 kWh dikalikan tarifnya 1.500 per kWh. Kita sederhanakan, satuannya kita hapus. Nah, kita hilangkan, sehingga tagihan sebulan adalah 250.650 rupiah. Nah, ini tagihan selama 1 bulan di rumah itu. Nah, dengan demikian kesimpulannya bahwa kalau kita ingin menghemat energi, maka kita harus mengetahui faktor-faktor supaya hemat energi. Ya, tentunya kita kalau bisa mencari yang dayanya rendah, ya. Kemudian penggunaannya tidak lama, kemudian alat yang digunakan juga tidak banyak. Namun tentunya yang kita inginkan adalah hasil dari penggunaan alat itu sesuai dengan harapan kita. Demikian, semoga kalian memahami terkait dengan materi energi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.